La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah. Yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait. Jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Tapi jangan terburu-buru, oh kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Udah jam 7 Pak. Kurang ya? Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru 1 saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan. Yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi. Ya nggak masuk Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Habib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita, kita nanti tergadai Pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jidku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak insyaallah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata. Tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang, cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir, selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya, ayahnya yang paling penting. Campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai itu? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan, itu dari babe gue, Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh, benar. Dua-duanya benar. Ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang, kayaknya saya keturunan habaib deh, Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok. Tad. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan. Ya, mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan. Ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin.
Yang ngerti riwayat hadis paham. Kata ismuhu, yuwati usmuhu ismi. Berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih. Al-Mahdi minni. Mahdi itu keturunanku. Ajlal jabhah. Ajla. Apa arti ajla? Jali. Jelas. Jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang, Pak. Ya, yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aqnal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah. Yamla'ul arda qistan wa adla. Nanti setelah diislah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak. Maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin. Ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam sholat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam sholatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Sholat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk, khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, nggak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar, beliau pernah zikir anta, engkau ya engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Tidak mungkin ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya. Tapi inilah yang sampai kepada kita, bahwa Al-Mahdi diislah semalam. Itu maknanya dimi'rajkan semalam. Jadi kalau belum dimi'rajkan, dan itu zahir dan batin. Bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja. Ya, kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu ya. Pernah kita panjangin diprotes, Pak. Ustadz udah azan. Ya, kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya, insya Allah nggak tersinggung kok, Pak ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu. Ya,
hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya ya nggak cukup Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab, dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua. Ya, tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat kita akan buka. Insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Tentara Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar. 7 miliar Pak ya. 73, kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73. Kaliin 7 miliar. Berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah ujungnya ngumpulin fulus. Ya. Kalau udah ngumpulin fulus nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat. Ya. Ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini, dajal-dajal teri ini Pak. Pura-pura jadi orang soleh, buat proyek, hilang. Ya. Bingung ustadznya. Karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa nangani dia. Minimal orangnya hancur Pak langsung. Karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad adzantuhu bil ard. Menyakiti kekasihku. Coba nih. Pak Bambang punya kekasih. Masa muda loh Pak ya. Disenggol orang, dicolek oleh preman. Oh enggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin Pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit. Jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan? Ada satu ya. Baik, sorban antum, sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad. Satu bagian dari gerakan yang benar. Al-Haq Ta'ifah. Berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban. Sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar. Saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih Hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada Hasan. Ini kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah. Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl. Banyak orang yang mati, terbunuh. Baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin. Ini pembunuhan nggak Pak? Oh bukan Pak, hati-hati Pak. Virus ini yang paling jelas. Dan ternyata kan ilmuwan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi. Nggak tahu dia ikut serta apa enggak, kita nggak ngerti ya. Bahwa nanti untuk menghancurkan satu negara nggak perlu pakai nuklir, cukup pakai benda kecil ini. Dia kan ngomong gitu kan dulu. Oh canggih juga. Apa maling teriak maling? Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang hidup dan mati? Tentu orang yang hidup, yang bertahan hidupnya, nggak mati karena COVID Pak. Karena COVID itu berjilid-jilid, versi WHO tuh, bukan versi saya loh ya. COVID ini berjilid-jilid Pak. Ini udah jilid berapa? Gelombang keberapa? Ini kan daerah tropis, subtropis sampai ke India udah. Eropa kan belum. Eropa mau masuk winter, menghantui itu Pak. Betul-betul menghantui. Eropa atau wilayah selatan, bolak-balik aja ntar, bolak-balik, guncang semuanya. Kita walaupun jumlahnya tinggi di dunia, ya wajar negara kita gede, ya kan? Tapi kita termasuk paling santai loh Pak, paling santuy di dunia.
Sampai sekarang belum lockdown kan? Ya, katanya masuk mall mau harus pakai PCR ya. Ya salam, hancur Pak ekonomi ntar. Ya. Pondasi alam suatu negara, nih coba lihat, pondasi satu negara, kalau orang ekonom bilangnya apa? Ekonomi. Kalau orang militer bilangnya apa? Keamanan. Kalau ulama bilangnya apa? Ilmu. Ya kan? Berarti ini pondasi semua. Ada yang lain, tinggal dimasukin. Dan yang paling ribet itu ekonomi. Orang bisa tahan karena virus, karena banjir, tapi nggak tahan kalau lapar. Lapar itu ujung-ujungnya duit tuh, fulus. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi, idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak menghormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikirin makan sendiri Pak? Apalagi ntar kiamat. Kan banyak orang ngancam-ngancam kita. Ntar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat. Boro-boro di akhirat. Nanti aja nggak sanggup Pak kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri. Kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi. Mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian. Sholat banyak-banyak, nggak bisa. Ngurusin ini nggak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi. Ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah nggak ada. Namanya doang Indonesia, namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah nggak ada pantar, orang nggak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, nggak ada yang dianggap. Itulah puncak zulman dan jawrah. Urusannya perut, keamanan. Orang kalau sudah lapar gimana? Berani bunuh orang nggak? Berani bunuh orang. Ini kalau kita melihat dari situ sisi, apalagi sisi militer, waduh, serem banget. Gimana? Lanjut. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini, kalau saya husnuzon berbaik sangka ya Mas ya, mungkin dia seperti saya dulu kan saya nggak percaya Pak, karena nggak tahu bahwa di hadis Imam Muslim ada perintah untuk hati-hati terhadap zuriat Nabi, ada di hadis Tirmizi ada. Dia ngerti hadisnya bahwa hadis yang paling sahih setelah Quran Bukhari, nomor 3-nya Muslim, baru Abu Daud, baru Tirmizi. Di hadis Abu Daud ini kitab ke berapa tuh? Ketiga. Disebutkan Al-Mahdi minni, min ahli baiti, min waladi Fatimah. 3 redaksi. Al-Mahdi di akhir zaman itu keturunanku, keturunan Fatimah. Kalau Nabi ngomong begini, ini jaminan nggak kalau ahlu bait zuriat Nabi hidup sampai akhir zaman? Ya, kalau babeh ente nggak tahu nasab ente, jangan salahin babehnya Nabi Muhammad, orang keturunannya Nabi Muhammad. Ya, kalau saya sendiri ke atas cuma tahu 4 Pak nasabnya. Hatta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi cerita, saya cuma tahu 4 nasab ke atas. Itu selevel Syekh Ahmad Khatib, ulama kita yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Inilah cara Allah menjaga para zuriat Nabi. Maka carilah sekarang zuriat Nabi. Tanya nih Habib Segaf nih, beliau punya nasabnya Pak ke atas sampai ke Nabi Adam punya. Antum nggak percaya, datang ke rumahnya. Hanya zuriat Nabi yang dijaga, nggak ada yang lain. Ntar jangan cium tangan ya, pandemi Pak. Baik, saya rasa cukup. Semoga kajian ini membuka cakrawala mata hati dan pikiran kita. Saya minta ampun kepada Allah jika ada yang berlebihan. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam yang tidak tepat. Nas'alullah ya Allah ya afu ya karim, afwaka wa afiyatak wa salamatan mink.